Nah, ini disebutnya wa kulluhum min Rasulillah multamisun. Kenapa min Rasulillah dikedepankan dari kata multamisun yang menjadi cantelan? Tujuannya adalah gaddama lil wazn walil hasr. Mau menunjukkan bahwasanya semua para anbiya mereka mengambil tidak lain tidak bukan hanya dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Ada yang protes, Habib, itu kan Rasulillah. Rasulillah kan bukan Rasulullah saja. Bahkan dalam riwayat Rasul itu ada 313 dalam riwayat. Kenapa kok kemudian diartikan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Pada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imamul Akbar Al-Ummatul Islamiyah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, juga Imam Pusat Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Hadir bersama kita Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam Habib Ali bin Abi Bakar Al-Attas. Begitu juga pengurus Majelis Syura Kiai Haji Nur Zaini Suwanda yang merupakan guru tetap. Begitu juga di sini hadir Ketua BKK, ada Ustadz Iqbal, ada Waketum Habib Idrus Al-Habsyi Asfil'i Al-Baleskrimi, ada Ustadz Amir Wabedum, ada Ustadz Rashid, ada tamu kita, bukan tamu sih sebenarnya, Habib Thaqif nih, Sahibul Bait, yang mengembalikan ingatan kita kepada guru kita Habib Faiz bin Shalih Al-Attas yang dulu rutin mengajar fikih. Ana termasuk min talamidzi Habib Faiz bin Shalih Al-Attas baik di majelis ini maupun di Jami'iyat Khair. Dan beliau termasuk guru yang multazim, rajin merawat majelis ini bersama Kiai Nurzan. Ini Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah. Dalam perhormatan juga untuk Ustadz Kembar, dapat julukan dari Kiai Awit Uskem, dan tim Kiai Awitnya ada? Oh ada, Kiai Awit Mahkamah Front, dan semua para hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah, dan mudah-mudahan tidaklah pulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembacaan Burdatul Madih, wasal ila bait 39. Qala Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id al-Busiri wasala ila anqal wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashan min ad-diyami. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun, dan seluruh para anbiya mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gharfan minal bahr, seciduk dari lautan akhlaknya Rasul, aw rashfan minad diyami, dan seteguk dari air hujan karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Kharbuti dalam syarahnya, bait ini menjadi penolak rangkaian asumsi yang muncul di bait sebelumnya yang mengatakan fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melampaui dalam perspektif fisik maupun akhlak dari para anbiya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan para nabi itu enggak mendekati, jangankan menyamai atau melebihi, mendekati pun tidak dalam perspektif ilmu maupun karam. Ada yang berasumsi ini majazan, ini enggak secara hakikat. Nah, bagaimana Imam Busiri mematahkan argumentasi tersebut? Lahirlah bait yang sama tadi kita baca, kulluhum min Rasulillahi multamisun.
bahwa asumsi yang mengatakan Nabi itu dari segi akhlaknya maupun dari segi karamnya, para anbiya jangankan melewati atau menyamai, mendekati pun enggak. Kenapa? Kok bisa para anbiya itu enggak ada yang bisa menyamai atau mendekati? Jawabnya karena wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Bagaimana mau menyamai atau melebihi? Karena para anbiya selain Nabi Muhammad SAW, mereka itu para nabi meminta dari Rasul gharfan minal bahar, yaitu cuman seciduk dari lautan ilmunya Rasul, rashfan minad diyam, dan cuman dapat seteguk dari hujan karamnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau satu ciduk seciduk tuh gharfam, artinya ngambil dua tangan, itu seciduk. Yang diambil seciduk, kira-kira banyakkan yang diciduk di tangan apa yang di laut? Jawab yang kompak, yang di tangan apa yang di laut? Kira-kira air lautnya tuh banyakkan yang di tangan apa yang di laut? Kalau lagi hujan, habis itu dia ngekokop air turun hujan. Saya mau tanya, banyakkan air yang turun hujan atau yang sempat diminum seteguk? Kira-kira air hujan atau yang di mulut? Air hujan atau yang di mulut? Nah, ini perumpamaan Imam Busiri mau kasih tahu. Ilmunya para anbiya mina Adam alaihissalam ila Nabi Isa alaihissalam, itu keilmuan yang para anbiya miliki, itu bandingannya seperti seciduk air di tengah lautan yang begitu luas, dan seperti seteguk air dari derasnya hujan. Berarti saya mau tanya, ilmunya Nabi luas tidak? Karamnya Nabi banyak tidak? Jadi itu satu perumpamaan yang luar biasa. Nanti dielaborasi oleh Syekh Kharbuti bagaimana kapasitas dan kemampuan Imam Busiri dalam memvisualisasikan. Lagi-lagi ingat ya, kemarin sudah diingetin, ini bukan dalam rangka merendahkan para anbiya, tidak, tapi bagaimana mengibros, menampakkan begitu hebat dan istimewanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tetap menghormati para anbiya, dengan tetap mencintai dan menjunjung tinggi para nabi yang lain. Alhamdulillah. Baik. Di sini kata para ulama usuli, kalau ada kata kulun itu identik pasti masuknya ke isim. Jadi dalam bahasa Arab ada kalimat itu ada bentuk kata benda yang disebut isim, ada kata kerja disebut fi'il, ada kata penghubung yang disebut harf. Nah, setiap ada kata kul itu udah pasti masuknya ke isim. Nah, kalau masuknya ke isimnya bentuknya ma'rifah yang bersifat khusus, maknanya tuh sudah ditentukan, maka itu udifa ila ma'rifah yujib ihatatil ajza. Dia akan memberikan makna menghimpun seluruh anggota, seluruh ajza, komponen-komponen yang ada. Ketika dikatakan kulluhum min rasulillah, artinya tanpa pengecualian semua nabi. Maka tadi saya sebut dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua para rasul, mereka seluruhnya dan para anbiya semuanya mengambil jatah dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebut kulluhum min rasulillahi multamisun. Tadi saya ngartiinnya, semua para nabi dan para rasul itu mengambil dari kata multamis, yaitu dari kata iltimas. Harusnya susunannya wa kulluhum multamisun min rasulillah, karena harfu jar selalu ada cantelan. Nah, ini disebutnya wa kulluhum min rasulillah multamisun. Kenapa min rasulillah dikedepankan dari kata multamisun yang menjadi cantelan? Tujuannya adalah gaddama lil wazn walil hasr, mau menunjukkan bahwasanya semua para anbiya mereka mengambil tidak lain tidak bukan hanya dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Ada yang protes, Habib, itu kan Rasulillah. Rasulillah kan bukan Rasulullah saja. Bahkan dalam riwayat Rasul itu ada 313 dalam riwayat. Kenapa kok kemudian diartikan hanya kepada Rasulullah SAW saja? Ngerti nggak nih soalnya? Ini iya nggak ngerti apa iya ngerti? Pokoknya setiap pertemuan mesti ada yang pusing aja. Biar pulang dari sini ada dosa yang kehapus. Amin apa aneh? Amin nggak ngerti apa amin ngerti?
Jadi kenapa Rasulullah diartikan hanya Nabi Muhammad SAW? Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu Nabi Muhammad saja? Hah? Apakah Rasulullah Nabi Muhammad saja? Ada nggak Rasulullah selain Nabi Muhammad? Ada nggak? Yang wajib kita yakini ada berapa? 25. Yang kita mesti secara tafsil tahu namanya. Tapi di dalam riwayat kama rawa anhu alaihi salam 313. Ada 313. Tapi yang wajib kita yakini 25. Nah, pertanyaannya kenapa kok para syurah Al-Busiri dalam syarahnya yang katanya lagi ada penelitian Habib Ali tentang kekafiran Imam Busiri katanya. Cari rekaman Al-Fakir di MSTV, ada jawaban itu. Jadi Anda sering sampaikan, ini sekarang ada penelitian nih. Saya sampaikan di depan santri, ada namanya kelompok Dzubabiyah. Kelompok apa namanya? Az-Dzubabiyah. Dzubabiyah itu nisbah ila dzubab. Dzubab itu bahasa Arabnya laler. Saya mau tanya, laler itu nemploknya ke yang wangi apa yang ke bau? Hah? Baunya dari hati bener. Yang bau apa yang wangi? Yang bau apa yang wangi? Ini baru dibahas tadi nih, kata bau nih. Dzubabiyah itu selalu nemplok kepada yang kotor, yang bau, yang jorok. Nah, ada kelompok-kelompok kadar keilmuannya rendah, ilmu syairnya berantakan, kemudian mengkritisi Imam Al-Busiri dalam bait-bait syair burdahnya dan mengkafir-kafirkan Imam Busiri. Sehingga kemudian menjadikan mereka ini kelompok-kelompok yang kemudian mengkafir-kafirkan karena ketidaktahuan. Ada ragam jawabannya, sesimpel jawaban yang simpel bisa kita sampaikan, karena ini kita mesti pretelin tiap-tiap bait yang nanti kalau kita lewat kita akan bahas. Cuman satu saja, ulama-ulama yang mensyarah Burdah Busiri ini bukan ulama kelas kaleng-kaleng. Yang syarah Imam Busiri ini mufassirin, muhaddithin, fuqaha, usuliyin, yang kelas-kelas kaliber. Di depan kitab ini ada kitab Imam Kharbuti, ada Imam Baijuri, ada Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, ada Imam Al-Qastolani. Syarahnya kalau disebutin sampai jam 12 malam nggak cukup. Fihi rijal, fihi mufassirin, fihi muhaddithin, fihi fuqaha, fihi usuliyin. Pertanyaannya saya mau tanya, kalau kitab itu mengandung kekafiran, kemusyrikan, pertanyaannya, apa iya sekelas mufassirin, sekelas muhaditsin, sekelas ulama besar mau mensyarah? Artinya mensyarah apa? Menjelaskan. Artinya menjelaskan apa? Disebarkan, diajarkan. Kira-kira mungkin nggak para mufassirin menyebarkan kemusyrikan? Kira-kira mungkin atau tidak? Kira-kira pakar ahli hadis yang mensyarah Sahihul Bukhari, syarah Sahih Muslim, ini kemudian mensyarah Burdatul Imamil Busiri, kira-kira mungkin nggak ikut mendukung penyebaran kekafiran, kemusyrikan di tengah-tengah umat? Kira-kira masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Nah, yang protes baca Quran masih pakai terjemahan, yang mahamin Al-Quran masih pakai ChatGPT, yang nanyanya masih sama Syekh Google, terus mau mengkafir-kafirkan Imam Busiri. Kira-kira pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Sehingga itu hanya menunjukkan kebodohan dan kelemahan keilmuan mereka. Saya lanjutin. Jadi Imam Busiri ini apik dalam meletakkan kata demi kata. Tadi saya katakan, kenapa beliau mengenaiulukan min Rasulillah multamisun? Harusnya multamisun min Rasulillah. Jawabnya, ini sebagai bentuk qaddama lil wazan, karena kebutuhan wazan, karena ini bait disusun dengan nazam, dengan bahar tertentu, dan lil hasr, mau mengatakan bahwa para anbiya, para rasul, mereka meminta keilmuan dan kekaraman, kemuliaan, kedermawanan tersebut tidak lain tidak bukan itu semua dapat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad. Nah, itu makna al-hasr didapat dengan takdim wa takhir dalam kata, dan itu ada disiplin ilmunya sendiri. Baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa dalam kata bahar pakainya seciduk atau seciduk? Ini kalau salah Habib Ali suka dicatat. Warashfa minad diam, dan seteguk. Dikatakan ini isyarah annama al-bahar la yushrab. Saya mau tanya, orang kalau di laut, air laut diminum apa enggak? Air laut enggak ada. Orang kalau haus minum air laut, tambah haus. Kenapa? Likaunihi murran bal yajuzu isti'maluhu lil wudu wal ghusl wa ghairi dzalik.
Kalau air laut bukan untuk diminum, makanya Imam Busiri mengatakan gharfam minal bahr, seciduk dia cuma nyiduk. Kalau yang minum air hujan. Bi khilaf ma'il matar fa innahu yashrab li latafatihi bal huwa alath min jamil uyun. Sedangkan untuk air hujan di sini Imam Busiri menggunakan kata meminum seteguk dari rentetan air hujan, yang diartikan tadi kalau al-bahar itu nisbah itlaqul bahar, yang dimaksud minjem untuk makna ilmu. Kenapa? Karena bahar itu luas, bahar itu air laut banyak, dia juga sangat bentuknya adamul ikhtilat bi syai'in qalil. Air laut biar kata disiramin gula sekilo 2 kilo, saya mau tanya asinnya berubah gak? Berubah gak? Begitulah ilmunya Rasulullah SAW. Saking banyaknya ilmunya Nabi SAW nggak pernah berubah. Saking banyaknya mau diceguk, diambil, mau seember, sekarung, bisa ngambil pakai karung. Pokoknya sebanyak apapun, laut nggak bakal kering. Begitupun juga sebanyak apapun ilmunya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah habis. Jadi kalau Anda mau ngambil ilmu tanpa batas, apa yang tadi hadis Hakim sudah ingetin, ambil dari sumbernya. Jangan ngambil yang sederhana terbatas. Ngambil ilmu dari chat GPT, ngambil ilmu dari Gemini, ngambil ilmu dari Google. Itulah haddun. Ngambil ilmu minal bahrihi, dari baharnya, dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Nah kalau kita nggak bisa ke laut, lewat sungainya dulu. Lewat mana? Lewat ulama. Al ulama warathatul anbiya. Biar sampai ke bahrul ilmunya Rasul, mesti ada jalannya, mesti ada petanya untuk sampai kepada lautan ilmunya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan karamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diibaratkan seperti air hujan. Nah kalau air hujan itu bisa diminum, bahkan rasanya alam min jami'il uyun, dia lebih lezat daripada ragam air mata air, kecuali air hujan yang di Jakarta katanya ada mengandung zat kimia katanya. Kalau air minum di Megamendung aman, airnya di ngajiin mulu tiap hari soalnya. Wa hasilu ma'na al-bait, kesimpulan dari makna ini kata Imam Kharbuti, anna jami'al anbiya wa kull wahidin minhum talabu wa akhadhu al-ilma min ilmihi alaihi salatu wassalam, bahwasanya para anbiya mereka mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking luasnya, begitu juga dari karamnya. Nah, tinggal bagaimana nih menalarkan, sedangkan secara zuhur Nabi Muhammad kan mutaakhir. Nabi itu berada menjadi penutup para nabi, betul? Nah, sekarang bagaimana logikanya? Bagaimana Nabi Adam ngambil ilmu dari Rasulullah? Bagaimana Nabi Nuh ngambil ilmu dari Rasulullah? Padahal Nabi Muhammad SAW itu dari segi nasab keturunan nyambung ke Nabi Adam. Nah, bagaimana Nabi Muhammad secara zuhur lebih mutaakhir, kok yang mutakaddim itu ngambil dari yang mutaakhir? Dikatakan, ya, Nabi Muhammad khalaqa ibtidaan ruh. Nabi Muhammad itu diciptakan secara ibtida ruhnya. Kalau bicara jasadan, ya, jasadnya Rasulullah SAW mutaakhir. Tapi binisbati ruh wa binisbati nur, ruh dan cahaya Nabi Muhammad SAW mugaddamun, lebih dulu daripada ruh dan cahayanya para nabi-nabi yang lain. Sehingga ketika Nabi diciptakan oleh Allah ruh dan cahayanya, Allah letakkan wa wada'al ulumul anbiya wa ilma makan wa ma yakun fi. Allah letakkan tuh ilmunya para nabi di dalam ruhnya Nabi Muhammad. Allah taruh tuh ilmu makan wa ma yakun, ilmu yang akan ada dan ilmu yang akan Nabi SAW ketahui. Thumma khalaqahum fa akhadha'u lahum minhu alaihi salatu wassalam. Dari situ tuh ruh itu kemudian memberikan keilmuan kepada ruh nabi-nabi yang lain. Itu makna yang pertama. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Gablal asya, sebelum segala sesuatu. Setelah itu dari nur Nabi ini diambil, Allah ciptakan lauh, tempat pencatatan segala sesuatu. Wal qalam, pena untuk mencatat segala sesuatu. Was samawat, langit. Wal ardi, bumi. Wal arsy, singgasana. Wal kursi, wal malaikah, malaikat. Wal jannah, surga. Wan nar, wa arwahil anbiya,
ruhnya para nabi, wal mu'minin, begitu juga ruhnya orang-orang beriman seperti kita, wa nur qulubihim, cahaya hati para anbiya, wa nur anfusihim, begitu juga cahaya diri mereka. Itu semua diambil dari nurnya nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Imam Busiri memvisualisasikan ini. Ketika dikatakan, kalau sekarang saya mau tanya, kalau seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, dari langit, bumi, anbiya, begitu juga surga, neraka, manusia, orang beriman, semua diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Busiri mengatakan bahwasanya seluruh para anbiya, seluruh para rasul itu meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik keilmuan maupun kekaramannya, kedermawanannya. Berarti saya mau tanya, yang diungkapkan Imam Busiri ada dalil atau tidak? Ada argumentasi atau tidak? Makanya saya selalu ingatkan bahwasanya belajar syarah burdah mesti pegang ragam kitab ahadits, begitu juga ragam kitab Syama'il Muhammadiyah, karena Imam Busiri hanya meracik menjadi sebuah sajian yang sangat-sangat luar biasa. Sebagai penutup, kalau kemarin saya katakan bait yang lalu, ketika di dalam mimpinya Imam Al-Busiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamayal ketika dengar fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan Imam Kharbuti mengatakan disunahkan atau dianjurkan untuk mengulang baca sebanyak 3 kali, termasuk bait yang saat dibacakan Nabi juga yatamayal, badannya bergoyang, merasakan kenikmatan dan menikmati maknanya adalah bait ini, di mana Al-Imam Al-Khabuti mengatakan tsuma'lam anna hadzal bait thalithul abyat, bait ketiga allati tamayala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bait ini nih ketika Imam Busiri mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, termasuk bait yang Rasulullah yatamatta bihi, Rasulullah bergoyang. Kenapa menikmati makna tersebut? Maka kata Imam Kharbuti fayalzam liqari'ihi ayyukarrirahu lakin bisyarti kaunuhu witran. Ini termasuk bait yang diulang sebanyak 3 kali karena Rasulullah yatamatta, Rasulullah merasa senang, Rasulullah merasa bahagia ketika bait ini diulang-ulang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan menjaga majlis ini menjadi majlisan mubarakan, majlisan nafi'an untuk kita, keluarga kita, dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mau mengajak untuk sama-sama kita senangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu senang kalau kita bersatu, betul? Betul? Karena Nabi mengatakan yadullah ma'al jamaah, yaitu pertolongan Allah ada bersama kebersamaan. Maka insya Allah saya mempertegas apa yang telah saya sampaikan di pekan yang lalu. Insya Allah hari Ahad tanggal 9 November kita ingin mensyiarkan persatuan, kita ingin mensyiarkan gerakan dakwah, kita ingin mensyiarkan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah di tengah-tengah umat, yaitu dengan momentum hari miladnya DPP Front Persaudaraan Islam. Insya Allah hari Ahad tanggal 9 November kita semua kumpul ngaji sama-sama, mulai dari jam 7 kita baca burda sampai pengajian, sampai zuhur, makan siang, sholat zuhur berjamaah. Habis itu kita pulang bareng, karena yang hadir nih macam-macam, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Banten. Kalau dia pulang sendiri-sendiri bahaya, takut ketemu PWI di jalan, betul? Betul. Saya mau tanya, yang nggak suka sama FPI ada apa banyak? Ada apa banyak? Karena FPI menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, setan nggak demen, betul? Ada laskar setan, ada trans setan. Bukan begitu Kiai Awid? Udah pulang ya Awid? Jadi saya mau tanya, kira-kira kalau dihadang, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kira-kira siap bersatu? Siap pulang bareng? Takbir! Nah, biar pulang barengnya semarak, enaknya pakai motor, setuju? Setuju? Jadi kalau pakai motor ngapa-ngapainnya enak, ya gak? Paham gak lo? Ngerti gak? Pulang bareng, pulang bareng.
Kita pulang bareng, kita syiar sambil ngundang 212. Jadi sepanjang jalan tuh nganterin, ada yang pulang ke Bogor, nganterin ada yang pulang ke Banten, nganterin ada yang pulang ke Megamendung kayak Al-Fakir, anterin dong, jangan enggak. Jadi nganterin, ada yang pintu tol, mungkin ada yang mau lewat Jatinegara, pokoknya anterin lewat mana-mana kita kawal, pastiin dia pulang selamat sampai tujuan. Setuju? Siap kawal pulang bareng? Siap sama-sama? Takbir. Jadi siap pulang bareng? Kapan tanggalnya? 9 November. Hari apa? Hari Ahad. Jadi ngaji dulu, ba'da zuhur kita sama-sama konvoi. Insya Allah. Habis itu kita persiapan juga 212. Tapi fokus dulu 9 November. Milad FPI yang kelima. Insya Allah mudah-mudahan kita kumpul, siapin bensin. Jangan lu konvoi pulang bareng akhirnya bensin mogok lagi. Cuman hati-hati, kadang suka nebar paku tuh ya. Lihat-lihat dah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.